Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Illahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Dan kita masih dalam pembahasan berbakti kepada kedua orang tua dengan cuaca yang siang hari ini begitu panas, Pak. Hal-hal yang seperti ini itu perlu kita banyak introspeksi diri, Pak. Dosa-dosa dan maksiat. Dosa yang paling besar, Pak, di antaranya adalah durhaka dengan orang tua. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan berita ada seorang pemudi, anak muda perempuan, cuman gara-gara dibangunkan oleh ibunya marah, bawa parang, ibunya diparang. Ada lagi seorang anak laki-laki dimasakin sama ibunya, gak suka. Sayur yang udah dimasakkan tersebut udah matang, anaknya cuman makan tok. Itu nuangkan sayurnya, sedangkan ibunya sudah tua renta. Dituangkan itu, entah sayur bayam atau apa itu, dituangkan. Maka khususnya pada hari ini, berbagai macam persoalan yang kita hadapi karena banyak dari kita menutup keberkahan-keberkahan yang Allah berikan dalam hidup ini, kita banyak menutupnya. Khususnya itu adalah birrul walidain. Apalagi bab yang akan kita bahas adalah bab dakwatil walidain. Bab doanya orang tua. Kita ini masih banyak meragukan kedudukan, posisinya orang tua. Padahal para ulama menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang tua, Allah akan bicarakan dahulu tentang tauhid. Silakan dalam surat An-Nisa Allah katakan, dalam surat Al-Isra Allah katakan, ketika Allah perintahkan agar berbakti kepada orang tua, pertama kali yang akan Allah sebutkan adalah beribadahlah kepada Allah, berbuat baiklah kepada orang tua. Tauhidkan Allah, berbuat baiklah kepada orang tua. Itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, agar anak-anak kaum muslimin mengerti betul kedudukan orang tua. Sampai Al-Imam Al-Bukhari membuat bab dakwatil walidain, doanya orang tua. Sampai nanti Al-Imam Al-Bukhari membawakan suatu hadis tentang kisahnya Jurej. Kisahnya Jurej yang dimana Jurej sedang sholat sunnah, ibadah. Jurej bukan dalam perkara yang haram, Jurej bukan dalam perkara yang mubah, Jurej dalam beribadah kepada Allah. Ibunya butuh, dipanggil berkali-kali tidak datang. Akhirnya dia mengatakan, ya Jurej, Allah tidak wafatkan engkau sampai kau pertemukan terhadap wanita penzina. Kabulkan itu jemaah.
Pertama, hadis yang pertama dalam bab ini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathu da'watin mustajabatun lah." 3 doa yang pasti dikabulkan. Nah, ini 3 doa yang pasti dikabulkan, gak ada hijab. Yang pertama sampai Nabi mengatakan ini jamaah, la yashakka fihinna, gak ada keraguan. Sekali dia ngangkat kedua tangan, kabul itu. Yang pertama itu doanya orang yang didolimi. Nah ini jamaah. Doanya orang yang didolimi nih Pak. Kita mengambil harta orang lain, membunuh, membegal. Jangan cuman gara-gara perkara-perkara kecil, seperak, 2 perak, masalah-masalah ego, sakit hati, akhirnya kita mendolimi orang lain. Ini jamaah. Yang pertama doa itu adalah orang yang terdolimi. Yang kedua, doanya orang yang safar. Jadi bapak ini pergi, mungkin dikirim ke daerah mana. Nah itu kalau dia dalam kondisi safar itu juga dikabulkan. Selama safarnya itu bukan dalam perkara yang haram. Bagaimana maksudnya perkara yang haram? Dia ke suatu daerah, na'udzubillah min zalik, niatnya untuk berzinah. Niatnya untuk membunuh. Maka apa? Ini gak akan dikabulkan. Tapi kalau misalkan tugas dari negara atau yang lainnya dikirim kemana, safar atau untuk mengunjungi kerabat dan lainnya, itu termasuk di antara safar dan itu doanya dikabulkan. Yang terakhir, nah ini jemaah yang menjadi pembahasan kita Pak. Da'watul walid ala waladihi. Doanya orang tua kepada anaknya ini Pak. Jangan main-main ini Pak. Dan ini juga masukan Pak orang tua. Orang tua harus jaga lisan Pak. Karena berapa banyak Pak anak menjadi kesulitan, kesengsaraan gara-gara apa? Orang tua nggak jaga mulut Pak. Karena kalau orang tua udah mengucapkan kata, sepatah kata, 2 kata dan lainnya, akhirnya Allah kabulkan. Masya Allah Pak. Pak, kalau Bapak tahu, dulu saya Pak sekolahnya itu STM Budut Pak, Budi Utomo. Masya Allah Pak. Dulu cuman pecahan dari Pasar Baru Pak. Saya yang di Jakarta Utaranya. Tapi Masya Allah Pak. Doanya ibu itu Pak. Akhirnya selesai STM saya mondok. Setelah mondok itu langsung ke mondok di Gresik selama 5 tahun. Habis itu ke Makkah Mukarramah Pak, ke Masjidil Haram. Selama 5 tahun Pak. Apa ini Pak? Doanya orang tua. Kalau secara pikiran mah mustahil lah Pak. Tapi itu. Makanya kami katakan, kalau kita masih ada orang tua, kalau kita masih ada ayah atau ibu, ketika kita mendapatkan sesuatu hal, tinggal kita perbaiki saja hubungan dengannya, jadikan hatinya itu senang. Jadikan hatinya ridho. Demi Allah Pak, orang tua kalau sudah dijadikan kepada kita itu ridho, hal-hal yang lainnya atau akan dipermudah, sampai rizki pun akan dilapangkan. Makanya ketika kita mendapatkan kehidupan yang sempit, rizki yang sempit, ujian terus dan lainnya, lihat hubungan kita dengan orang tua. Lihat komunikasi kita dengan orang tua. Karena kalau orang tua telah dalam keadaan ridha, dia mengeluarkan suatu kata, sepatah kata dan lainnya, mustajabatun lah, akan menjadi sesuatu yang dikabulkan. Contohnya nih Pak, ini jadi kisahnya Jurej Pak, kisahnya Jurej. Dikatakan di sini, fa inna Jurayzan kana rajulan rahiban fi sauma'atin lahu wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali sauma'atihi.
Jadi Jurej itu orang soleh, Pak. Tapi kisah ini di Bani Israel. Ini Pak, Nabi menceritakan. Kalau Nabi menceritakan Bani Israel, apabila itu riwayatnya sahih, kita terima Pak. Dikisahkan ini Jurej. Masya Allah Pak. Dia punya tempat ibadah. Punya tempat ibadah Pak. Nah cuman di tempat ibadah itu ada pengembala kambing. Di suatu desa ada wanita cantik Pak. Ada wanita cantik yang akhirnya orang-orang setempat mengatakan, kamu bisa nggak goda Jurej? Kamu bisa nggak ngeganggu Jurej? Kata si wanita tersebut, saya bisa goda Jurej. Akhirnya suatu ketika, ini kisahnya Pak. Jurej dipanggil oleh ibunya. Dikatakan, ya Jurej, wahuwa yusalli, wahai Jurej. Sedangkan Jurej itu sedang sholat. Dikatakan dalam hatinya, ummi wa sholati, ibuku atau sholatku. Akhirnya Jurej itu berpendapat, sholat saya. Padahal ini sholat sunnah Pak. Makanya Pak, sholat itu sebetulnya bukan hanya pada zaman Nabi aja Pak. Nabi-nabi sebelumnya itu sudah ada syariat sholat. Makanya kan pas Isra Mi'raj, Nabi ketemu Nabi Musa alaihissalam, awal diperintahkan berapa waktu, kata Nabi Musa, umatmu gak akan sanggup. Akhirnya dikurangkan. Nah Jurej sholat ini Pak. Katanya Jurej dalam hatinya, ibuku sholatku, ibuku sholatku. Akhirnya Jurej mengatakan sholatku. Besoknya begitu lagi dikatakan di hari yang kedua. Ya Jurej, ibuku sholatku, ibuku sholatku. Jurej memilih sholat. Hari yang ketiga, begitu lagi. Dan Jurej pun tetap memilih sholat. Akhirnya ibunya mengatakan, la amatakallahu ya Jurej, hatta tandura fi wajhil mumisat. Ya Jurej, Allah tidak akan mematikan engkau. Allah tidak akan mewafatkan engkau. Sampai Allah pertemukan engkau dengan wajahnya seorang penzina. Sampai Allah mempertemukan engkau dengan wajah berpenzina. Akhirnya Bapak kembali kepada kisah wanita. Siapa yang bisa menggoda Jurej? Akhirnya Bapak, dia nggak bisa menggoda karena di tempat ibadahnya Jurej itu ada si pengembala kambing. Si wanita itu berzina dengan si pengembala kambing. Akhirnya hamil. Orang-orang desa tersebut mengatakan, siapa yang telah menghamil engkau wahai fulana? Dia mengatakan, orang yang pemilik ibadah tersebut Jurej. Oh, dihabisin tempat ibadahnya Pak. Hancur. Akhirnya apa? Sampai Jurej diarak di suatu tempat yang kemudian Jurej mengatakan, wahai sekalian, saya tidak berzina demi Allah. Kita tunggu sampai si wanita ini melahirkan dan kita tanyakan kepada anak yang dilahirkan tersebut. Kita tanyakan kepada si anak tersebut yang dilahirkan. Akhirnya nggak lama, sampai 9 bulan, dilahirkanlah anak tersebut. Ditanyakan, Pak, siapa ayahmu wahai anak? Nah ini Pak, ini mukjizat dari Allah Pak. Ini mukjizat dari Allah. Tiba-tiba si anak itu yang masih bayi bisa berbicara. Ternyata yang ayahnya dari anak tersebut adalah si pengembala kambing yang sering mengembalakan di dekat ibadahnya Jurej. Apa katanya Jurej Pak? Dikatakan dia dalam akhir-akhirnya, amron araftuhu adrokatni dakwatu ummi thumma akhbarohu. Apa kata Jurej Pak? Saya tahu ini disebabkan oleh doa ibuku. Saya tahu ini disebabkan oleh doa ibuku. Jurej. Maka sedih Pak. Ketika kita melihat pemudi-pemudi pada hari ini Pak. Wal iyadu billah.
gara-gara gadget, gara-gara handphone, gara-gara yang lainnya. Sedih ketika mereka mudah untuk mencampakkan orang tuanya. Yang perlu diingat bagi setiap anak kaum muslimin atau kaum muslimat yang telah dilahirkan dari rahim ibunya, uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah dosa yang akan diwariskan. Ini Pak, durhaka kepada orang tua adalah dosa yang akan diwariskan. Bagaimana maksudnya Ustadz? Pak, hari ini kita durhaka, maka besok yang akan datang anak kita akan menjadi anak-anak yang durhaka. Karena durhaka kepada orang tua adalah dosa yang akan diwariskan. Makanya pernah Pak, seorang tabi'in menggeret ayahnya sampai pintu. Akhirnya besoknya dia diseret oleh anaknya dan anaknya mengatakan, "Ayah, engkau dahulu pernah menggeret kakekku sampai sini, aku pun akan menggeretmu sampai sini." Oleh sebab itulah para jemaah, mumpung Pak, mungkin ada masih orang tua, perbaiki dengan menjadikan dia ridho ke lapangan hidup kita Pak. Nanti insya Allah Pak, kita akan bahas bab yang berikutnya. Orang tua kalau sudah meninggal dunia, apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak. Artinya Bapak, Islam memposisikan orang tua itu tinggi sekali Pak. Tinggi sekali. Cuman kita Pak yang menjadikan posisi orang tua itu rendah. Karena apa? Kekerdilan ilmu kita. Nabi Pak, ini kan hadis Nabi Pak. Ini ada beberapa hadis orang tua Pak. Nabi itu dilahirkan yatim loh Pak. Nggak lama piatu Pak. Artinya Pak, Nabi kalau misalkan merasakan kasih sayang orang tua, berapa lama? Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan tentang berbakti kepada orang tua memang sudah fitrah, memang sudah keharusan bagi setiap anak yang mereka dilahirkan dari rahim ibunya adalah birrul walidain. Cuma sedih ketika pada hari ini banyaknya dari anak kaum muslimin mereka melalaikan orang tuanya, mereka mengabaikan, sampai yang kami katakan ada seorang anak yang memukul orang tuanya dengan parang. Manakah perasaan? Manakah kemanusiaan? Karena inilah kekerdilan, kemiskinan ilmu terhadap kedudukan orang tua. Maka pada hari ini lihatlah keberkahan. Yang ada adalah sampai hari ini cuaca begitu panas Pak. Karena lihat kemaksiatan di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. Dan itu jamaah, kita orang tua pun tanggung jawab Pak. Tanggung jawab besar. Yang harus mencerminkan berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.